Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Bapak berharap ya Ananda, semoga selalu dalam keadaan sehat, baik, dan selalu dalam keadaan bersemangat menjalani berbagai macam aktivitas, terutama dalam proses belajar mengajar. Nah, apalagi kita belajar akidah akhlak, belajar berkaitan dengan hati dan juga akal. Anak-anak semuanya, sebelum kita melihat lebih jauh video pembelajaran kita kali ini, mari ya Nanda, kita lihat dulu ya gambar yang akan Bapak tampilkan kali ini. Ini dia Nanda, gambarnya, silakan. Setelah Anda melihat gambar yang Bapak tampilkan tadi, mungkin sudah tergambar oleh Anda semuanya materi kita atau pembahasan yang akan kita bahas dalam video kali ini. Nah, Anda semuanya, Bapak sebutkan saja ya Anda. Pada video kali ini kita akan membahas akhlak tercela tentang hasad. Dalam video sebelumnya kita telah membahas akhlak tercela yang berkaitan dengan hubud dunia. Nah, sekarang kita akan membahas video yang berkaitan dengan hasad. Yang dimaksud oleh hasad di sini itu adalah penyakit hati ketika seseorang itu atau merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak senang hati ini, gelisah. Bagaimana sih caranya supaya nikmat yang didapatkan orang tersebut segera hilang? Nah, itu adalah perbuatan hasad. Sekarang Anda kita lihat pengertian hasad secara bahasa. Secara bahasa, hasad itu adalah dengki atau benci. Sedangkan menurut istilah, hasad adalah membenci nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan kepada orang lain, serta menginginkan agar nikmat tersebut segera hilang atau terhapus dari orang lain. Kita itu diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibakum syai'atun yafarahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat suatu bencana, mereka akan bergembira dengan bencana yang menimpa itu.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ananda semuanya, nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu tidak sama loh Ananda. Ada manusia yang dikaruniai nikmat berupa harta benda. Ada manusia itu dikaruniai nikmat berupa anak, kecerdasan, kecantikan, dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi, manusia yang mempunyai perilaku hasad, mereka tidak senang jika orang lain menerima karunia-Nya itu. Yang dia inginkan adalah karunia tersebut datang ada pada dirinya. Itu loh yang diinginkan dia. Anak-anak semuanya, ada dua sebab utama yang membuat seseorang itu berperilaku hasad. Yang pertama, adanya rasa permusuhan dan kebencian kepada seseorang. Ini penyebab pertama, adanya rasa permusuhan dan kebencian kepada seseorang. Yang kedua, adanya sifat takabur ataupun sombong, yakni merasa diri sendiri ini yang paling baik, yang paling sempurna, paling benar, ataupun yang paling hebat. Dua sifat ini yang menimbulkan manusia memiliki rasa hasad. Orang lain nggak hebat, orang lain nggak gagah, orang lain nggak kaya, orang lain nggak pintar. Yang pintar itu adalah dia. Yang gagah itu adalah dia, yang hebat itu adalah dia, yang kaya itu adalah dia. Anak-anak semuanya, dampak negatif dari perbuatan hasad ini ada 5 macam loh. Yang pertama, dampak negatifnya itu adalah menghanguskan amal kebaikan. Dikarenakan perbuatan yang dengki, yang hasad ini bisa menghanguskan amal kebaikan. Yang kedua, dampak negatifnya adalah merasa senang jika orang lain tertimpa musibah. Bangga sekali dia, senang sekali hatinya kalau melihat orang lain terkena musibah. Yang dia inginkan orang lain tersebut terus dan terus kena musibah. Yang ketiga, dampak negatifnya adalah memutuskan tali silaturahmi. Orang yang banyak hasad dalam hatinya itu, dia itu tidak mau loh Nanda berteman dengan orang lain. Dia suka memutuskan tali silaturahmi. Apalagi temannya yang awalnya itu di bawah dia ekonominya, kemudian melonjak ke atas, orang tersebut bisa menjadi lawan bagi dia. Akhirnya tali silaturahmi pun putus. Yang keempat, dampak negatifnya adalah hilangnya ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup. Gelisah terus orang yang memiliki hati hasad. Orang mendapat harta banyak, dia gelisah terus. Nggak senang badannya, hatinya, pikirannya, memikirkan harta orang itu. Bagaimana caranya harta orang tersebut bisa hilang. Akhirnya jiwa, hati ini nggak tenang. Yang kelima, Ananda, tidak dapat menyempurnakan iman. Ya, bagaimana iman ini akan sempurna? Sifat hasad itu ada dalam diri kita. Sifat tercela itu bersarang di hati kita.
Nggak bakalan bisa iman mereka sempurna. Nah, kemudian Ananda, bagaimana sih cara menghilangkan rasa ataupun sifat hasad yang ada pada diri kita? Nah, yang pertama, cara menghilangkannya adalah memperbanyak sifat sikap syukur kepada Allah. Kalau kita bersyukur kepada Allah, insya Allah hasad dalam diri kita itu tidak akan timbul. Yang kedua, menambahkan kesadaran bahwa sifat ini sangat merugikan bagi kita. Merugikan bagi kita. Mengapa dikatakan merugikan? Karena yang pertama tadi silaturahmi itu akan terputus. Akan terputus tali silaturahmi dengan tetangga, dengan orang lain. Sehingga orang nggak mau berteman dengan kita. Suatu kerugian. Yang ketiga, berpikir positif kepada sesama. Ini kan sering. Di antara teman-teman sebangku saja, teman sejawat, setidur, kita sering berprasangka buruk. Nah, ini harta kita hilang, duit kita hilang. Jangan-jangan ini si fulan loh yang mengambil. Kita berpikir itu, akhirnya gelisah. Kita hilangkan sifat itu. Kita berpikir positif. Mungkin uang kita hilang, segitulah rezeki kita yang diberi oleh Allah. Kita ikhlaskan saja. Nah, kalau seperti itu, insya Allah sifat hasad itu akan hilang. Nggak ada dalam diri kita. Yang keempat, cara menghindari perbuatan hasad itu adalah menumbuhkan kesadaran bahwa perbuatan hasad bisa menimbulkan banyaknya musuh. Bagaimana tidak? Kalau kita sudah tidak senang kepada orang lain, kita akan mencari suatu kesalahan dari orang tersebut. Dan kesalahan itu akan kita bicarakan juga kepada orang lain. Akhirnya terdengar oleh orang yang bersangkutan tadi. Kalau kita membicarakan kesalahan mereka, akhirnya orang tadi dia tidak senang kepada kita. Nah, berarti permusuhan timbul. Nah, selanjutnya, memelihara sikap rendah hati dan tidak sombong, dan meyakini semua yang kita miliki ini adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak perlu merasa tersaingi apabila ada seseorang mendapatkan kenikmatan Allah yang melebihi daripada kita. Yang keenam, saling mengingatkan dan saling menasehati satu sama lain. Janganlah kita diamkan saja kalau melihat seseorang ada memiliki perbuatan hasad. Ingatkan dia, nasihati dia. Yang ketujuh, bersikap realistis melihat kenyataan. Yang kedelapan, Anda semuanya mempunyai pendirian dan tidak mudah terprovokasi. Provokasi ini kan bahaya ini. Orang yang baik bisa menjadi jahat. Nah, itu harus kita hilangkan sifat itu, kita hindari. Dengan cara pendirian kita yang teguh, kita harus mencari kebenaran itu. Yang kesembilan, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah selalu melihat kita. Allah selalu mengawasi kita. Apa yang kita lakukan di dunia ini, Allah tidak lepas dari pandangannya. Anak semuanya, mudah-mudahan Ananda bisa menghilangkan sifat-sifat hasad yang ada pada diri Ananda. Untuk video kali ini,
kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.